Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Restiawati Nurfitri, perwakilan dari kelas 11 Akuntansi 2 untuk ikut memeriahkan acara Bulan Literasi dalam rangka Lomba Bercerita. Di video ini, saya akan menceritakan salah satu cerita legenda yang berasal dari Jawa Barat, yaitu cerita Tangkuban Perahu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Beginilah kisahnya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang laki-laki tampan, gagah, dan perkasa yang bernama Sang Kuryang. Ia hidup bersama ibunya yang bernama Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Situmang. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk berburu daging rusa. Karena kepatuhannya kepada Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun mengiyakan hal tersebut. Lalu ia pergi masuk ke dalam hutan ditemani dengan Situmang. Setelah berjam-jam lamanya di dalam hutan, tidak ada satu pun buruan yang Sang Kuryang dapatkan. Takut mengecewakan hati Dayang Sumbi, ia pun tanpa berpikir panjang memotong Situmang, memotong dagingnya untuk dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Dayang Sumbi sangat senang atas kepulangan Sang Kuryang karena ia mengira bahwa Sang Kuryang telah berhasil berburu daging rusa. Selang beberapa menit kemudian, Sang Kuryang baru bercerita bahwa daging yang mereka makan tadi adalah daging Situmang. Hal tersebut memicu amarah Dayang Sumbi. Ia pun mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ia berkata bahwa Situmang adalah ayah dari Sang Kuryang. Hal itu membuat Sang Kuryang sangat terkejut, tetapi amarah Dayang Sumbi lebih mendominasi. Dayang Sumbi dengan cepat mengambil centong nasi lalu memukul kepala Situmang dengan keras sampai berbekas. Dayang Sumbi pun meminta Sang Kuryang untuk pergi dari rumah. Silam beberapa tahun lamanya Sang Kuryang pergi dari rumah meninggalkan Dayang Sumbi. Ia semakin tumbuh menjadi laki-laki yang sangat teramat tampan, gagah perkasa, dan pandai dalam memburu. Suatu hari, Sang Kuryang pergi masuk ke dalam hutan untuk berburu, yang ternyata jalan arah berburunya Sang Kuryang itu adalah jalan kembali pulang ke rumah. Saat berburu, Sang Kuryang melihat perempuan yang sangat cantik. Yang dimaksud Sang Kuryang itu adalah ternyata Dayang Sumbi, ibunya. Nah, kebetulan Dayang Sumbi ini adalah seorang perempuan yang memiliki kekuatan di mana ia tidak akan pernah tua, kecantikannya akan tetap abadi. Karena hal tersebut memicu perasaan Sang Kuryang kepada Dayang Sumbi. Lalu terjadilah kisah kasih antara mereka berdua. Suatu hari, Sang Kuryang tidur di pangkuan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun mengusap-ngusap kepala Sang Kuryang dengan penuh kasih sayang. Tetapi ada yang membuat Dayang Sumbi terkejut ketika ia melihat ada bekas luka di kepala Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun yakin bahwa Sang Kuryang ini adalah anaknya yang ia usir beberapa tahun yang lalu. Dayang Sumbi pun mulai bercerita, tetapi cerita tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sang Kuryang. Sang Kuryang tidak percaya bahwa dirinya ini ternyata anak dari perempuan yang ia suka. Sang Kuryang tetap bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Dan Dayang Sumbi pun berkali-kali berusaha menolak ajakan Sang Kuryang. Di zaman sekarang itu adalah hal yang aneh, bukan? Laki-laki menyukai perempuan, tetapi ternyata perempuan itu adalah ibunya. Karena paksaan itu, Dayang Sumbi pun mengiyakan ajakan Sang Kuryang. Tetapi dengan satu syarat, Dayang Sumbi ingin Sang Kuryang membuatkannya sebuah perahu yang sangat amat besar, tetapi hanya dalam waktu 1 hari saja.
Karena kecintaannya kepada Dayang Sumbi, sang kuryang menyanggupi hal itu. Dengan cepat, ia mengambil sebuah pohon, lalu dipotongnya pohon itu untuk dibentuk menjadi sebuah perahu. Beberapa jam berlalu, di jam 4 pagi, sang kuryang belum juga bisa menyelesaikan sebuah perahu yang diinginkan Dayang Sumbi. Rasa khawatirnya mulai muncul. Sang kuryang pun meminta bantuan para jin untuk membantunya membuat perahu yang diinginkan Dayang Sumbi. Yang ternyata hal itu diketahui oleh Dayang Sumbi sendiri. Melihat kecurangan yang dilakukan sang kuryang, Dayang Sumbi pun bergegas mengambil kain putih yang baru saja ia tenun, lalu dibeberkannya kain itu yang membuat matahari datang lebih cepat. Silau matahari menyorot mata sang kuryang, yang artinya sang kuryang tidak bisa menyelesaikan membuat perahu yang diinginkan Dayang Sumbi dalam waktu 1 hari. Dengan tangan kosongnya, dengan penuh amarah, sang kuryang melempar perahu setengah jadi itu menjadi terbalik, yang lama-kelamaan menjadi gunung yang sekarang kita kenal menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Selesai sudah cerita legenda Gunung Tangkuban Perahu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita itu adalah jadilah manusia yang jujur, menyanggupi sesuatu hal sesuai dengan batas kemampuan kita sendiri. Tetapi yang terpenting adalah jangan menikahi ibu sendiri. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila dari penyampaian awal video sampai akhir ada sebuah kalimat yang tidak mengenakan hati. Saya Resti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.